Pada zaman dahulu kala, di sebelah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih berkayut di dedaunan. Namun para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini adalah hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak bernama Nyai Endit. Nyai Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh petani di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyai Endit. Mereka terpaksa menjual semua hasil panennya kepada Nyai Endit dengan harga murah. Kalau tidak ingin mencari perkara dengan centeng-centeng suruhan Nyai Endit. Lalu jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membelinya dari Nyai Endit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Ujar seorang petani kepada temannya. Tidak tahan saya hidup seperti ini. Kenapa ya Tuhan tidak menghukum si lintah darat itu? Jangan kenceng-kenceng atuh, nanti ada yang dengar, sahut temannya. Kita mah harus sabar. Nanti juga akan datang pembalasan yang setimpal bagi orang yang suka berbuat aniaya pada orang lain. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyai Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, kata Nyai Endit. Bagaimana? Apakah semua padi sudah dibeli? Katanya beres nih, jawab centeng bernama Barja. Boleh diperiksa lumbungnya ini? Lumbungnya sudah penuh diisi padi. Bahkan beberapa masih kita simpan di luar karena sudah tak muat. Sebentar lagi mereka akan kehabisan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Awasi terus para petani itu, jangan sampai mereka menjual hasil panennya ke tempat lain. Beri pelajaran bagi siapa saja yang membangkang, kata Nyai Endit. Benar saja, beberapa minggu kemudian para penduduk desa mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan beberapa banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara Nyai Endit selalu berpesta
berjalan mendekati seorang penduduk yang sedang menunggu padaku. "Nih, saya numpang tanya," kata si nenek. "Iya, Nek, ada apa?" jawab Nyi Asih yang sedang menumbuk padi tersebut. "Di manakah saya bisa menemukan orang paling kaya di desa ini?" tanya si nenek. "Oh, maksud nenek rumah Indit," kata Nyi Asih. "Sudah dekat, Nek. Nenek tinggal nunggu saja sampai ketemu pertigaan. Lalu nenek belok kiri. Nanti nenek akan lihat rumah yang sangat besar. Itulah rumahnya." "Memang nenek ada perlu apa sama Nyi Indit?" "Saya mau pintas sedekah," kata si nenek. "Ah, percuma saja nenek minta sama dia. Gak bakalan dikasih. Kalau nenek lapar, nenek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya," kata Nyi Asih. "Tidak perlu," jawab si nenek. "Aku cuma mau tahu reaksinya kalau ada pengemis yang minta sedekah." "Oh iya, tolong kamu beritahu penduduk yang lain untuk siap-siap mengungsi karena sebentar lagi akan ada banjir besar." "Nenek bercanda ya?" kata Nyi Asih kaget. "Mana mungkin ada banjir di musim kemarau." "Aku tidak bercanda," kata si nenek. "Aku adalah orang yang akan memberi pelajaran pada Nyi Indit. Maka dari itu, segera mengungsilah, bahwa barang berharga milik kalian," kata si nenek. Setelah itu, si nenek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyai Indit sedang menikmati hidangan yang berlimpah. Demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumah Nyai Indit dan langsung dihadang oleh para centeng. "Hei pengemis tua, cepat pergi dari sini. Jangan sampai teras rumah ini kotor, terinjak kakimu," bentak centeng. "Saya mau minta sedekah. Mungkin ada sisa makanan yang bisa saya makan. Sudah 3 hari saya tidak makan," kata si nenek. "Apa peduliku?" bentak centeng. "Emangnya aku bapakmu? Kalau mau makan, ya beli, jangan minta. Sana, cepat pergi sebelum saya seret." Tapi si nenek tidak bergeming
cuma mau minta sedikit makanan karena sudah 3 hari saya tidak makan. Kata ini. Wah, gak makan kau minta sama aku. Tidak ada. Cepat pergi dari sini. Nanti banyak lalat di baumu. Katanya Udin. Si nenek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyai Endit dengan penuh kemarahan. Hei Endit, selama ini Tuhan memberimu rezeki berlimpah, tapi kau tidak bersyukur. Kau kikir, sementara para penduduk desa kelaparan. Kau malah menghambur-hamburkan makanan. Teriak si nenek berapi-api. Aku datang ke sini sebagai jawaban atas doa para penduduk yang sengsara karena ulahmu. Kini bersiaplah menerima hukumanmu. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kamu tidak lihat centeng-centengku? Banyak sekali. Tentu saja kau pasti mati. Katanya Udin. Tidak perlu repot-repot mengusirku. Kata nenek. Aku akan pergi dari sini jika kau bisa mencabut tongkatku dari tanah. Dasar nenek gila. Apa susahnya nyabut tongkat? Tanpa tenaga pun aku bisa. Katanya Endit sombong. Lalu Nyai Endit mencoba mencabut tongkat itu dengan satu tangan. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Dia coba dengan 2 tangan. Masih tidak bergeming. Sialan, kata Endit. Centeng, cabut tongkat itu. Awas kalau sampai tidak tercabut, gaji kalian aku potong. Centeng-centeng itu mencoba mencabut tongkat sini. Namun, meski sudah ditarik oleh 3 orang, tongkat itu tetap tidak bergeming. Kalian tidak berhasil, kata si nenek. Ternyata tenaga kalian tidak seberapa. Lihat aku akan mencabut tongkat ini. Dengan sekali hentak